Putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Pengamat politik Roky Gerung memberikan kritikan pedas pada keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Menurut Roky Gerung, keputusan MK itu merupakan hasil skenario dari Anwar Usman dan juga Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai kepergian Presiden Jokowi ke Beijing ketika MK membacakan putusan batas usia Capres-Cawapres itu merupakan bagian dari skenario mereka. Pasalnya keputusan MK merupakan keinginan pribadi dari Presiden Jokowi. Dengan demikian, ia menilai bahwa Jokowi menunjukkan sifat arogannya yang suka memaksakan kehendak. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong-kali-kong itu memang berlangsung secara sistematif. Jadi memang diatur supaya harus lolos. Apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun, orang kan sebetulnya kita dari awal merasa, ya tunggu di ujung deh, apa sih sebetulnya. Jadi soal ada pemanasan, tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis telepon-teleponan dengan Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat, nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan, publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggota. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Salah satu gugatan yang dikabulkan yakni permohonan dari mahasiswa UNSA bernama Almas Sahibiro. Dikutip dari Tribun Solo, MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Namun batasan usia itu memiliki pengecualian. Bagi kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjabat, dapat maju pilpres meski usianya di bawah 40 tahun. Dengan demikian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Sebelum adanya kabar soal putusan ini, Gibran mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP PDIP. Pemanggilan itu direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Gibran diketahui diminta langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu belum bisa memastikan terkait alasan pemanggilan ini. Gibran mengaku selalu melaporkan pada Hasto terkait semua isu terkini menjelang pemilu 2024. Salah satunya mengenai pinangan Prabowo. Sebagian dikabulkan, mungkin
komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Oh, komentar dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih pas kemarin? Oh, kemarin itu kan perihal batas usia wapres dan cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Oh. Apa Mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa Mas? Maksudnya langkah selanjutnya ini kan sudah berhasil. Apakah harapannya seperti apa? Oh, harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Melihat saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga. Ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu berdasarkan apa? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga. Ya berjalan dengan sendirinya nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang mampu sebagai kepala daerah bisa menaikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau wakil presiden. Itu nanti mungkin bisa dijawab aja ya kuasa hukum aja. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen tidak hanya untuk Gibran, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang itu kenapa menggugatnya alternatif, bukan angka 40 tahunnya yang digugat kan berlaku untuk semua, berarti tidak harus pernah menjadi kepala daerah. Oh ya, sekali lagi kan itu MK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya kalau bicara soal umur. Jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman di dalam bidangnya, yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun bupati juga. Saya mungkin kedepannya ini bisa digunakan nggak cuma nanti 2024 nanti, kedepannya masih bisa digunakan selama masih negara ini masih berdiri agar ya lebih dinamis, lebih variatif nanti politiknya. Mas, ini syarat pernah menjadi kepala daerah itu cuma memberi jalur alternatif. Sebenarnya jenengan pengen membuka batas minimal usianya, tapi karena MK pernah mengatakan itu, apalagi Pak Mahfud barangkali pernah mengatakan itu open legal policy, kemudian jenengan membuka jalur alternatif tadi atau gimana? Kalau itu hasil diskusi sih, lebih ke hasil diskusi sama teman-teman kuasa hukum juga. Tapi sebenarnya kalau bisa dibuka batas minimalnya jenengan lebih suka itu Tanpa ada syarat apa? Tanpa ada syarat. Kalau saya mungkin lebih cocok yang ini sih, lebih yang ya biar tetap 40 tahun, ada syarat pengecualian, biar ada dua jalan juga.
Mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa sih sampai bisa memutuskan seperti itu? Gimana Awalnya kok bisa memberikan alternatif seperti itu? Awalnya tuh dimulai dari apa? Diskusi Ya, antar diskusi. gimana atau gimana? Diskusi sama kuasa hukum sih lebih tepatnya. Ya, Dengan kan saya dulu ini saya statusnya magang di Kartika. Jadi ya banyak diskusi sama orang-orang sana juga. Dapat support juga ya. Makasih lah buat semuanya pokoknya. Tapi juga terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan Mas untuk maju. Pemberitaan yang mana? Yang terkait usia 4 sebelum 40 tidak bisa mencalonkan itu. Oh, itu Sesudah itu atau sebelum itu jenengan mengajukan gugatan itu? Pak, kalau pasnya itu saya kalau masalah tanggal ini saya kurang sebenarnya. Mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Proses diskusinya sempat makan diskusi berapa dengan lama? Bapak juga Mas barengan. Bapak itu malah apa ya? Itu kayaknya kurang relevan gitu. Kalau Bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri aja. Kayaknya pengen ngetes ilmu gitu kan. Nggak ada campur tangan Bapak sama sekali. Kasih masukan gitu atau bagaimana? Ya, enggak. Tapi sempat minta pendapat sama Bapak terkait mau mengajukan Ya, pokoknya enggak relevan lah saya Bang mau jawab itu. Kalau proses diskusinya kapan tuh Mas? Itu masalah tanggal mungkin kapan ya? berapa lama Bulan- mungkin? Sebelum September itu apa? Agustus. Agustus Septemberan mungkin. Di bulan-bulan itu ya berarti ya? Udah ramai pembicaraan terkait. Lupa, saya agak lupa sebenarnya soal masalah hari tanggal ini pikun saya. Itu makan berapa lama Mas diskusinya? Itu sebenarnya mungkin sebenarnya idenya nyeletuk itu cuma sehari 2 hari, tapi nanti kan masih nyusunnya panjang ya, mungkin lumayan lah, lupa. Berbulan-bulan? Nggak sampai setengah tahun yang pasti. Tapi perannya lebih banyak jenengan atau kuasa hukum untuk menyiapkan gugatan itu? Kalau soal nyumbang peran itu kita nggak bisa jawab ya Mas. Kan ya kalau saya mungkin pengen merendah ya pengen ngomongnya kuasa hukum lebih banyak. Tapi di awal 50-50 dari ya Anda? Mas? Hah? Tapi di awal Ya 50-50 anggap aja gitu. Oh, alasannya mungkin saya ya tadi prihatin kepada orang-orang yang berkapasitas cukup tapi terhalang oleh batas usia. Ya mungkin sama ya keduanya ngetes ilmu tadi itu aja. Punya kapabilitas untuk menjajal usia yang ada di Semarang kan yang disebut terus Mas Gibran Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Kalau saya akan merasakannya yang di Solo aja. artinya dengan melihat Mas Gibran itu sepertinya bisa Sepertinya bisa potensi seperti ya. itu ya? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Mas Gibran ya? Gimana? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Enggak. Oke, cukup. Karena komunikasi dengan Mas Gibran atau ini pas acara pernah ketemu gitu? Sama sekali enggak. Ketemu kenal pun enggak. Komunikasi. Soalnya dari media aja berarti ya Mas? Ya. Ketemu langsung gitu? Enggak pernah. MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol.
Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Pengamat politik Roky Gerung memberikan kritikan pedas pada keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Menurut Roky Gerung, keputusan MK itu merupakan hasil skenario dari Anwar Usman dan juga Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai kepergian Presiden Jokowi ke Beijing ketika MK membacakan putusan batas usia Capres-Cawapres itu merupakan bagian dari skenario mereka. Pasalnya keputusan MK merupakan keinginan pribadi dari Presiden Jokowi. Dengan demikian, ia menilai bahwa Jokowi menunjukkan sifat arogannya yang suka memaksakan kehendak. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong kali kong itu memang berlangsung secara sistematif. Jadi memang diatur supaya harus lolos apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun orang kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh apa sih sebetulnya. Jadi soal ada pemanasan tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis telepon-teleponan dengan Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggota. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Salah satu gugatan yang dikabulkan yakni permohonan dari mahasiswa UNSA bernama Almas Sahibiro. Dikutip dari Tribun Solo, MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Namun batasan usia itu memiliki pengecualian. Bagi kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjabat, dapat maju pilpres meski usianya di bawah 40 tahun. Dengan demikian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Sebelum adanya kabar soal putusan ini, Gibran mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP PDIP. Pemanggilan itu direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Gibran diketahui diminta langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu belum bisa memastikan terkait alasan pemanggilan ini. Gibran mengaku selalu melaporkan pada Hasto terkait semua isu terkini menjelang pemilu 2024. Salah satunya mengenai pinangan Prabowo. Sebagian dikabulkan, mungkin komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Komentar dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih pas kemarin? Kemarin itu kan perihal batas usia wapres dan cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena
saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa Mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Nah setelah ini langkah selanjutnya apa Mas? Maksudnya langkah selanjutnya ini kan sudah berhasil. Apakah harapannya seperti apa? Oh harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Melihat saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga. Ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu berdasarkan apa? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga. Ya berjalan dengan sendirinya nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang mampu sebagai kepala daerah bisa menaikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau wakil presiden? Itu nanti mungkin bisa dijawab aja ya kuasa hukum aja ya. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen berlaku tidak hanya untuk Gibran, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang gitu kenapa menggugatnya alternatif, bukan angka 40 tahunnya yang digugat kan berlaku untuk semua, berarti tidak harus pernah menjadi kepala daerah. Oh ya, sekali lagi kan itu MK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya kalau bicara soal umur. Jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman dalam bidangnya, yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun bupati juga. Mungkin kedepannya ini bisa digunakan nggak cuma nanti 2024 nanti, kedepannya masih bisa digunakan selama masih negara ini masih berdiri agar ya lebih dinamis di variatif politiknya. Mas, ini syarat pernah menjadi kepala daerah itu cuma memberi jalur alternatif. Sebenarnya jenengan pengen membuka batas minimal usianya, tapi karena MK pernah mengatakan itu, apalagi Pak Mahfud barangkali pernah mengatakan itu open legal policy, kemudian jenengan membuka jalur alternatif tadi atau gimana? Kalau itu hasil diskusi sih, lebih ke hasil diskusi sama teman-teman kuasa hukum juga. Tapi sebenarnya kalau bisa dibuka batas minimalnya jenengan lebih suka itu tanpa ada syarat alternatif? Tanpa ada syarat. Kalau saya mungkin lebih cocok yang ini sih, lebih yang ya biar tetap 40 tahun, ada syarat pengecualian, biar ada dua jalan juga. Mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa sih sampai bisa memutuskan seperti itu? Gimana awalnya kok bisa memberikan alternatif seperti itu? Awalnya itu dimulai dari apa, diskusi ya, atau gimana? Diskusi sama kuasa hukum sih lebih tepatnya. Ya, kan saya dulu ini saya statusnya magang di Kartika. Jadi ya banyak diskusi sama orang-orang sana juga. Dapat support juga ya. Makasih lah buat semuanya pokoknya. Tapi juga terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan Mas untuk maju. Pemberitaan yang mana? Yang terkait usia sebelum 40 tidak bisa mencalonkan. Oh, itu sesudah itu atau sebelum itu jenengan mengajukan gugatan itu? Pak, kalau pasnya itu saya kalau masalah tanggal ini saya kurang sebenarnya. Mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Proses diskusinya sempat diskusi dengan Bapak juga Mas barangkali?
malah apa ya, itu kayaknya kurang relevan gitu. Kalau bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri aja. Niatnya pengen ngetes ilmu gitu kan? Nggak ada campur tangan bapak sama sekali. Kasih masukan gitu atau bagaimana? Ya enggak. Tapi sempat minta pendapat sama bapak terkait mau mengajukan. Ya pokoknya nggak relevan lah saya bang mau jawab itu. Kalau kasus diskusinya kan itu mas? Itu masalah tanggal mungkin kapan ya? Berapa lama mungkin? Sebelum September itu apa? Agustus Septemberan mungkin. Di bulan itu ya berarti ya? Udah ramai pembicaraan terkait. Lupa, saya agak lupa sebenarnya soal masalah hari tanggal ini pikun saya. Itu makan berapa lama mas diskusinya? Itu sebenarnya mungkin sebenarnya idenya nyeletuk itu cuma sehari 2 hari, tapi nanti kan masih nyusunnya panjang ya, mungkin lumayan lah, lupa. Berbulan-bulan? Nggak sampai setengah tahun yang pasti. Tapi perannya lebih banyak jenengan atau kuasa hukum untuk menyiapkan gugatan itu? Kalau soal nyumbang peran itu kita nggak bisa jawab ya mas. Kan ya kalau saya mungkin pengen merendah ya pengen ngomongnya kuasa hukum lebih banyak. Tapi tidak 50-50 ya mas? Hah? Ya 50-50 anggap aja gitu. Oh, alasannya mungkin saya ya tadi prihatin kepada orang-orang yang berkapasitas cukup tapi terhalang oleh batas usia. Ya mungkin sama ya keduanya ngetes ilmu tadi itu aja. Punya kapabilitas untuk terganjal usia yang ada di sekarang kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Kalau saya akan merasakannya yang di Solo aja. Artinya melihat Mas Gibran itu sepertinya bisa. Ya sepertinya bisa. Potensi seperti itu ya. Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Mas Gibran ya? Gimana? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu. Enggak. Oke, cukup. Pernah komunikasi dengan Mas Gibran? Atau pas acara pernah ketemu gitu? Sama sekali enggak. Ketemu kenal pun enggak. Komunikasi. Soalnya dari media aja berarti ya mas? Ya. Ketemu langsung gitu? Enggak pernah. Umur berapa sekarang? Gimana? Umurnya 23 saya sekarang. 23. Jurusannya apa mas di Gimana? kampus di kuliah? Jurusannya? Ini jurusan ilmu hukum. Susah gitu. Di angkatan 19 nanti tanggal 28 mau wisuda. 28 Oktober ini? Ya. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara 90/2023, alasan pemohon atau petitum jelas-jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan secara kasat mata, permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku tidak salah dan tidak terlalu berlebihan, muncul pertanyaan lanjutan, haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku. Pertanyaan lain, apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian, ternyata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu, 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sederhananya, model petitum berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh 3 hakim konstitusi. Sementara pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh 2 hakim konstitusi. Meskipun model petitum berusia paling rendah 40 tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh lebih banyak jumlah hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok mengabulkan sebagian, pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena 5 hakim konstitusi tersebut bertemu pada posisi mengabulkan sebagian, maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di dalam berbagai pilihan yang saling bersentuhan, diagram Venn, terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan Hakim D membatasi elected official hanya gubernur saja. Sementara Hakim E memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur, namun tetap membuka bagi jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu atau arsiran kelima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian dapat digambarkan dengan diagram Venn di bawah ini. Bisa dilihat diagram Venn 1 dan diagram Venn 2. Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam diagram 1, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya, ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Selanjutnya Hakim D memilih jabatan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Sementara Hakim E memilih lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan atau alternatif batas usia minimal 40 tahun. Dengan demikian, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temunya atau arsirannya dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima hanya ada pada jabatan gubernur, seperti yang diarsir di titik tengah itu. Selanjutnya pada diagram 2, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, sama dengan diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia minimal 40 tahun. Sementara Hakim D dan Hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas, yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti diagram 1, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temu atau arsiran dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur. Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu,
Seharusnya amar putusan 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden lelaki berusia paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala seharusnya bertolak atau tidak tertolak atau tidak terterima oleh makna mengabulkan sebagian dari Hakim D dan Hakim E. Artinya dengan menggunakan model arsiran Venn di atas, amar putusan aku menyatakan persyaratan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Pengamat politik Roky Gerung memberikan kritikan pedas pada keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Menurut Roky Gerung, keputusan MK itu merupakan hasil skenario dari Anwar Usman dan juga Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai kepergian Presiden Jokowi ke Beijing ketika MK membacakan putusan batas usia Capres-Cawapres itu merupakan bagian dari skenario mereka. Pasalnya keputusan MK merupakan keinginan pribadi dari Presiden Jokowi. Dengan demikian, ia menilai bahwa Jokowi menunjukkan sifat arogannya yang suka memaksakan kehendak. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong-kali-kong itu memang berlangsung secara sistematis. Jadi memang diatur supaya harus lolos apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun orang, kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh apa sih sebetulnya. Di soal ada pemanasan tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis teleponan dengan Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggota. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Salah satu gugatan yang dikabulkan yakni permohonan dari mahasiswa UNSA bernama Almas Sahibiro. Dikutip dari Tribun Solo, MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Namun batasan usia itu memiliki pengecualian. Bagi kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjabat, dapat maju pilpres meski usianya di bawah 40 tahun.
Dengan demikian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Sebelum adanya kabar soal putusan ini, Gibran mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP PDIP. Pemanggilan itu direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Gibran diketahui diminta langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu belum bisa memastikan terkait alasan pemanggilan ini. Gibran mengaku selalu melaporkan pada Hasto terkait semua isu terkini menjelang pemilu 2024. Salah satunya mengenai pinangan Prabowo. Sebagian dikabulkan, mungkin komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Oh, komentar dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang. Karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan, ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih pas kemarin? Oh, kemarin itu kan perihal batas usia wapres dan cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka, karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa Mas juga seperti apa, atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu, Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa, Mas? Maksudnya langkah selanjutnya ini kan sudah berhasil. Apakah harapannya seperti apa? Oh, harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda, kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Melihat, saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga, ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu berdasarkan apa? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga, ya berjalan dengan sendirinya, nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang mampu sebagai kepala daerah bisa menaikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau wakil presiden? Itu nanti mungkin bisa dijawab aja ya, kuasa hukum aja ya. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen tidak hanya untuk Gibran, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang itu kenapa menggugatnya alternatif, bukan angka 40 tahunnya yang digugat kan berlaku untuk semua, berarti tidak harus pernah menjadi kepala daerah. Oh ya, sekali lagi kan itu MK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya kalau bicara soal umur. Jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman dalam bidangnya, yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun bupati juga. Mungkin kedepannya ini bisa digunakan, nggak cuma nanti 2024 nanti, kedepannya masih bisa digunakan selama masih negara ini masih berdiri, agar ya lebih dinamis, lebih variatif politiknya. Mas, ini syarat pernah menjadi kepala daerah itu cuma memberi jalur alternatif. Sebenarnya jenengan pengen
membuka batas minimal usianya, tapi karena MK pernah mengatakan itu apalagi Pak Mahfud barangkali pernah mengatakan itu open legal policy, kemudian dengan membuka jalur alternatif tadi atau gimana? Kalau itu hasil diskusi sih, lebih ke hasil diskusi sama teman-teman kuasa hukum. Tapi sebenarnya kalau bisa dibuka batas minimalnya, jangan lebih suka itu Tanpa ada syarat alternatif. tanpa ada syarat. Kalau saya, mungkin lebih cocok yang ini sih, lebih yang ya biar tetap 40 tahun, ada syarat pengecualian, biar ada dua jalan juga. Mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa sih sampai bisa memutuskan seperti itu? Gimana awalnya kok bisa memberikan alternatif seperti itu? Awalnya tuh dimulai dari apa? Diskusi ya, antar atau gimana? Diskusi sama kuasa hukum sih lebih tepatnya. Ya, dengan kan saya dulu ini saya statusnya magang di Kartika. Jadi ya banyak diskusi sama orang-orang sana juga. Dapat support juga ya. Makasih lah buat semuanya pokoknya. Tapi juga terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan Mas untuk maju. Pemberitaan yang mana? Yang terkait usia sebelum 40 tidak bisa mencalonkan itu. Oh, itu sesudah itu atau sebelum itu jenengan mengajukan gugatan itu? Pak, kalau pasnya itu saya kalau masalah tanggal ini saya kurang sebenarnya. Mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Proses diskusinya Sempat diskusi berapa dengan lama? Bapak juga Mas barangkali. Bapak itu malah itu kayaknya kurang relevan gitu. Kalau Bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri aja. Niatnya pengen ngetes ilmu gitu kan. Nggak ada campur tangan Bapak sama sekali. Kasih masukan gitu atau bagaimana? Ya, enggak. Tapi sempat minta pendapat sama Bapak terkait mau mengajukan Ya, pokoknya enggak relevan lah saya mau jawab itu. Kalau proses diskusinya kapan tuh Mas? Itu masalah tanggal mungkin kapan ya? Berapa lama mungkin? Sebelum September itu apa? Agustus Septemberan mungkin. Di bulan-bulan itu ya berarti ya? Udah ramai pembicaraan terkait. Lupa, saya agak lupa sebenarnya soal masalah hari tanggal ini pikun saya. Itu makan berapa lama Mas diskusinya? Itu sebenarnya mungkin sebenarnya idenya nyeletuk itu cuma sehari 2 hari, tapi nanti kan masih nyusunnya panjang ya, mungkin lumayan lah, lupa. Berbulan-bulan? Nggak sampai setengah tahun yang pasti. Tapi perannya lebih banyak jenengan atau kuasa hukum untuk menyiapkan gugatan itu? Kalau soal nyumbang peran itu kita nggak bisa jawab ya Mas. Kan ya kalau saya mungkin pengen merendah ya pengen ngomongnya kuasa hukum lebih banyak. Tapi di awal 50-50 ya Mas? Hah? Ya 50-50 anggap aja gitu. Alasannya mungkin saya ya tadi prihatin kepada orang-orang yang berkapasitas cukup tapi terhalang oleh batas usia. Ya mungkin sama ya keduanya ngetes ilmu tadi itu aja. Punya kapabilitas untuk mengganjal usia yang ada di Semarang, kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Kalau saya akan merasakannya yang di Solo aja. Artinya melihat Mas Gibran itu sepertinya bisa. Ya sepertinya bisa. Punya potensi seperti ya. itu. Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Mas Gibran ya? Gimana? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu. Enggak. Oke, cukup. Karena komunikasi dengan Mas Gibran atau ini bekas acara pernah ketemu gitu? Sama sekali enggak. Ketemu kenal pun enggak. Komunikasi. Soalnya dari media aja berarti ya Mas? Ya. Ketemu langsung gitu? Enggak pernah. Umur berapa sekarang Mas? Gimana? Umurnya 23 saya sekarang. 23. Jurusannya apa Mas di Gimana? kampus, di kuliah? Jurusannya? Ini jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum. Susah gitu.
apalagi angkatan 19 nanti tanggal 28 mau wisuda. 28 Oktober ini. Ya. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara 90/2023, alasan pemohon atau petitum jelas-jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan secara kasat mata, permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku tidak salah dan tidak terlalu berlebihan, muncul pertanyaan lanjutan, haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku. Pertanyaan lain, apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian, ternyata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sederhananya, model petitum berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh 3 hakim konstitusi. Sementara pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh 2 hakim konstitusi. Meskipun model petitum berusia paling rendah 40 tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh lebih banyak jumlah hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok mengabulkan sebagian, pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena 5 hakim konstitusi tersebut bertemu pada posisi mengabulkan sebagian, maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal apa saja masing-masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di dalam berbagai pilihan yang saling bersentuhan, diagram Venn, terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan Hakim D membatasi elected official hanya gubernur saja. Sementara Hakim E memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur namun tetap membuka bagi jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu atau arsiran kelima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian dapat digambarkan dengan diagram Venn di bawah ini. Bisa dilihat diagram Venn 1 dan diagram Venn 2. Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam diagram 1, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya, ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Selanjutnya Hakim D memilih jabatan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati
dan wali kota atau wakil kota sebagai padanan alternatif usia 40 tahun. Sementara Hakim E memilih lebih terbatas lagi, hanya memilih jabatan gubernur sebagai padanan atau alternatif batas usia minimal 40 tahun. Dengan demikian, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temunya atau arsirannya dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima hanya ada pada jabatan gubernur, seperti yang diarsir di titik tengah itu. Selanjutnya pada diagram 2, 3 hakim konstitusi, hakim A, hakim B, dan hakim C, sama dengan diagram 1, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official, termasuk pemilihan kepala daerah dengan batas minimum 40 tahun. Artinya ketiga hakim tersebut memasukkan semua jabatan, yaitu presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai padanan alternatif usia minimal 40 tahun. Sementara hakim D dan hakim E memilih jabatan yang sangat terbatas, yaitu hanya jabatan gubernur saja. Sama halnya seperti diagram 1, hakim yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian tersebut, titik temu atau arsiran dalam mengabulkan sebagian di antara mereka berlima juga hanya berada pada jabatan gubernur. Merujuk penjelasan di atas, pilihan jabatan publik berupa elected official termasuk pemilihan kepala daerah, kelimanya berada pada titik singgung atau titik arsir jabatan gubernur. Oleh karena itu, seharusnya amar putusan 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian adalah jabatan gubernur. Dengan pilihan amar memaknai pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 menjadi persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden lelaki berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala, seharusnya bertolak atau tidak tertolak atau tidak terterima oleh makna mengabulkan sebagian dari hakim D dan hakim E. Artinya dengan menggunakan model arsiran Venn di atas, amar putusan aku menyatakan persyaratan putusan MK tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden, Pak. Bagaimana komentar Bapak? Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Pengamat politik Roky Gerung memberikan kritikan pedas pada keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Menurut Roky Gerung, keputusan MK itu merupakan hasil skenario dari Anwar Usman dan juga Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai kepergian Presiden Jokowi ke Beijing ketika MK membacakan putusan batas usia Capres-Cawapres itu merupakan bagian dari skenario mereka. Pasalnya keputusan MK merupakan keinginan pribadi dari Presiden Jokowi. Dengan demikian, ia menilai bahwa Jokowi menunjukkan sifat arogannya yang suka memaksakan kehendak. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong-kali-kong itu memang berlangsung secara sistematif. Jadi memang diatur supaya harus lolos. Apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun, orang kan sebetulnya kita dari awal merasa, ya tunggu di ujung deh, apa sih sebetulnya. Jadi soal ada pemanasan, tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis teleponan dengan Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario
supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggota. Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Salah satu gugatan yang dikabulkan yakni permohonan dari mahasiswa UNSA bernama Almas Sahibiro. Dikutip dari Tribun Solo, MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Namun batasan usia itu memiliki pengecualian. Bagi kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjabat, dapat maju pilpres meski usianya di bawah 40 tahun. Dengan demikian, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres. Sebelum adanya kabar soal putusan ini, Gibran mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP PDIP. Pemanggilan itu direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Gibran diketahui diminta langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu belum bisa memastikan terkait alasan pemanggilan ini. Gibran mengaku selalu melaporkan pada Hasto terkait semua isu terkini menjelang pemilu 2024. Salah satunya mengenai pinangan Prabowo. Sebagian dikabulkan, mungkin komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Oh, komentar dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih pas kemarin? Oh, kemarin itu kan perihal batas usia Wapres dan Cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun di sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa Mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Nah setelah ini langkah selanjutnya apa Mas? Maksudnya langkah selanjutnya ini kan sudah berhasil gitu. Apakah harapannya seperti apa gitu? Oh, harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa?
Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga, ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu berdasarkan apa? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga, ya berjalan dengan sendirinya nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang mampu sebagai kepala daerah bisa menaikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau wakil presiden? Itu nanti mungkin bisa dijawab aja ya kuasa hukum aja ya. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen berlaku tidak hanya untuk Gibran, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang itu kenapa menggugatnya alternatif, bukan angka 40 tahunnya yang digugat kan berlaku untuk semua, berarti tidak harus pernah menjadi kepala daerah. Oh ya, sekali lagi kan itu MK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya kalau bicara soal umur. Jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman dan bidangnya, yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun bupati juga. Mungkin kedepannya ini bisa digunakan, nggak cuma nanti 2024 nanti, kedepannya masih bisa digunakan selama masih negara ini masih berdiri agar ya lebih dinamis, lebih variatif nanti politiknya. Mas, ini syarat pernah menjadi kepala daerah itu cuma memberi jalur alternatif. Sebenarnya jenengan pengen membuka batas minimal usianya, tapi karena MK pernah mengatakan itu, apalagi Pak Mahfud barangkali pernah mengatakan itu open legal policy, kemudian jenengan membuka jalur alternatif tadi, atau gimana? Kalau itu hasil diskusi sih, lebih ke hasil diskusi sama teman-teman kuasa hukum juga. Tapi sebenarnya kalau bisa dibuka batas minimalnya, jenengan lebih suka itu tanpa ada syarat alternatif? Tanpa ada syarat. Kalau saya mungkin lebih cocok yang ini sih, lebih yang ya biar tetap 40 tahun, ada syarat pengecualian, biar ada dua jalan juga. Mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa sih sampai bisa memutuskan seperti itu? Gimana awalnya kok bisa memberikan alternatif seperti itu? Awalnya itu dimulai dari apa, diskusi ya, antar atau gimana? Diskusi sama kuasa hukum sih lebih tepatnya. Ya, kan saya dulu ini statusnya magang di Kartika. Jadi ya banyak diskusi sama orang-orang sana juga, dapat support juga ya. Makasih lah buat semuanya pokoknya. Tapi juga terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan Mas, untuk maju ini. Pemberitaan yang mana? Yang terkait usia sebelum 4 tidak bisa mencalonkan itu. Oh, itu sesudah itu atau sebelum itu dengan mengajukan gugatan itu? Pak, kalau pasnya itu saya, kalau masalah tanggal ini saya kurang sebenarnya. Mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Proses diskusinya makan berapa lama? Bapak juga Mas barangkali? Bapak itu malah itu kayaknya kurang relevan gitu. Kalau Bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri aja. Niatnya pengen ngetes ilmu gitu kan? Nggak ada campur tangan Bapak sama sekali. Kasih masukan gitu atau bagaimana? Ya enggak. Tapi sempat minta pendapat sama Bapak terkait mau mengajukan. Ya pokoknya enggak relevan lah saya Bang mau jawab itu. Kalau proses diskusinya kapan kok Mas? Itu masalah tanggal mungkin kapan ya? Berapa lama mungkin? Sebelum September itu apa? Agustus Septemberan mungkin. Di bulan-bulan itu ya berarti ya? Udah ramai pembicaraan terkait. Saya agak lupa sebenarnya soal masalah hari tanggal ini pikun saya. Itu makan berapa lama Mas diskusinya? Itu sebenarnya mungkin sebenarnya idenya nyeletuk itu cuma sehari 2 hari, tapi nanti kan masih nyusunnya panjang ya, mungkin lumayan lah, lupa. Berbulan-bulan? Nggak sampai setengah tahun yang pasti. Tapi perannya lebih banyak jenengan atau kuasa hukum untuk menyiapkan gugatan itu? Kalau soal nyumbang peran itu kita nggak bisa jawab Mas. Kan ya kalau saya mungkin pengen merendah ya, pengen ngomongnya kuasa hukum lebih banyak.
Tapi tidak aman 50-50 dari ya Anda. Mas? Hah? Tapi tidak aman. Ya 50-50 anggap aja gitu. Oh, alasannya mungkin saya ya tadi prihatin kepada orang-orang yang berkapasitas cukup tapi terhalang oleh batas usia. Ya mungkin sama ya keduanya ngetes ilmu tadi itu aja. Sosok-sosok muda yang punya kapabilitas cuma terganjal usia yang ada di Semarang kan yang disebut terus Mas Gibran ya? Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Kalau saya akan merasakannya yang di Solo aja. Artinya melihat Mas Gibran itu sepertinya bisa. Ya sepertinya bisa. Ada potensi seperti Ya. itu. Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Mas Gibran ya? Gimana? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Enggak. Oke, cukup. Karena komunikasi dengan Mas Gibran atau ini pas acara pernah ketemu gitu? Sama sekali enggak. Ketemu kenal pun enggak. Komunikasi. Soalnya dari media aja berarti ya Mas? Ya. Ketemu langsung gitu? Enggak pernah. Umur berapa sekarang Mas? Gimana? Umurnya 23 saya sekarang. 23. Jurusannya apa Mas di Gimana? kampus di kuliah? Jurusannya? Ini jurusan ilmu hukum. Susah gitu. Di angkatan 19 nanti tanggal 28 mau wisuda. 28 Oktober ini. Ya. Namun setelah membaca secara komprehensif dan saksama perkara 90/2023, alasan pemohon atau petitum jelas-jelas bertumpu pada pengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan secara kasat mata, permohonan nomor 90 tahun 2023 menggunakan pengalaman sekaligus keberhasilan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan nomor 90 tahun 2023 tidak menyandarkan alasan-alasan permohonan pada pejabat yang dipilih atau elected official. Dengan adanya lompatan kesimpulan seperti yang termaktub dalam amar putusan aku tidak salah dan tidak terlalu berlebihan, muncul pertanyaan lanjutan, haruskah mahkamah bergerak sejauh itu? Bahwa selanjutnya fakta lain yang tidak kalah mendasarnya berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 aku. Pertanyaan lain, apakah amar yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat diterima sebagai amar yang utuh dan konklusif? Pertanyaan ini muncul karena dari 5 hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian, ternyata terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 3 hakim konstitusi sepakat memadankan atau membuat alternatif usia 40 tahun dengan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sementara itu 2 hakim konstitusi yang lain memaknai petitum pemohon hanya sebatas pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur. Tidak berhenti sampai di situ, 2 hakim konstitusi dimaksud masih tetap mempertahankan prinsip open legal policy dalam menentukan kriteria gubernur yang dapat disepadankan atau dialternatifkan tersebut. Sederhananya, model petitum berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh 3 hakim konstitusi. Sementara pilihan untuk jabatan gubernur dengan varian-varian yang juga dapat berbeda didukung oleh 2 hakim konstitusi. Meskipun model petitum berusia paling rendah 40 tahun dan atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah didukung oleh lebih banyak jumlah hakim konstitusi yang tergabung dalam kelompok mengabulkan sebagian, pilihan petitum demikian masih dapat dipersoalkan dan potensial memiliki kelemahan yang mendasar. Karena 5 hakim konstitusi tersebut bertemu pada posisi mengabulkan sebagian, maka harus dirumuskan secara jelas dan terang terlebih dahulu dalam hal
apa saja masing-masing mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Dengan menggunakan pola penentuan arsiran di dalam berbagai pilihan yang saling bersentuhan, diagram Venn, terbuka kemungkinan hasil akhir dari penentuan amar yang berbeda. Misalnya, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi elected official termasuk pemilihan kepala daerah. Sedangkan Hakim D membatasi elected official hanya gubernur saja. Sementara Hakim E memasukkan elected official dengan memberikan penekanan pada gubernur namun tetap membuka bagi jabatan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut, titik temu atau arsiran kelima hakim konstitusi yang berada dalam gerbong mengabulkan sebagian dapat digambarkan dengan diagram Venn di bawah ini. Bisa dilihat diagram Venn 1 dan diagram Venn 2. Berdasarkan diagram di atas, sebagaimana digambarkan dalam diagram 1, 3 hakim konstitusi, Hakim A, Hakim B, dan Hakim C, menyepadankan semua jabatan yang dipilih atau elected official